Pagi, Espero, ever, onward. Mari anak-anak kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan Anda semua beserta keluarga masing-masing di rumah selalu berkelimpahan kesehatan, kesejahteraan, rezeki, kekayaan, kemakmuran, panjang usia dan kesehatan serta kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Berdoa dipersilakan. Ya cukup. Sekali lagi selamat pagi, Espero, ever, onward. Anak-anak, hari ini kita masih pada tema kerjasama. Kerjasama, ya. Pada tema kerjasama. Ya, ini bagian kedua, ya. Bagian kedua, ya. Yaitu arti penting kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Apakah terbaca anak-anak? Terbaca materinya? Boleh anggukan kepala kalau terbaca? Terbaca? Baik. Ya. Ya. Ini ya. Anak-anak mempelajari kerjasama berarti mempelajari gotong royong. Ya. Karena kerjasama itu mendasari terjadinya gotong royong yang ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gotong royong itu istilah yang mengindonesia ya. Jadi gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama. Semangat kerjasama melandasi gotong royong. Lah ini ternyata di setiap daerah di seluruh Indonesia ini memiliki istilahnya sendiri-sendiri ya. Ini kalau di Sumatera Barat itu namanya Manunggal Sakato ya. Kalau di Sumatera Barat, kalau di Palembang namanya Sikaroban ya. Palembang ini ya. Nah, kalau di Jawa itu namanya gugur gunung. Maka Ki Dalang yang sangat bagus ya. Ada seorang dalang ya yang mengarang lagu ini nih. Lagunya gugur gunung. Ada ini. Siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake supaya enggal rampunge. Holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris. Nah ini gugur gunung ya. Gugur gunung itu ya gotong royong versi Jawa. Kalau di sekitar kita sendiri namanya apa? Namanya sambatan ya. Namanya sambatan. Kalau populernya ya sekarang menjadi kerja bakti. Biasanya kalau bapak-bapak mengerjakan rumah orang yang sedang dandani rumah, itu namanya sambatan. Bekerja
tidak dibayar ya. Kalau gotong royong itu tidak dibayar, tanpa pamrih maksudnya ya. Hanya memberi yang terbaik untuk orang lain. Itu kalau di Jawa namanya gugur gunung. Ya. Ayo konco ngayahi karyaning projo kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk rukun bebarengan rokan jane lilolan legowo ngayahi karyaning projo siji loro telu papat maju papat ulang-ulangake supaya enggal rampunge olopis kuntul baris olopis kuntul baris holopis kuntul baris, holopis kuntul baris. Itu gotong royong ya. Kalau di Jawa ada lagunya ya. Nah, kemudian kalau di Minahasa apa? Di Minahasa namanya mapalus ya. Kemudian kalau di Bali ini ada pengerjaan sawah dan pembagian air yang sangat bagus di sana. Gotong royong namanya subak ya. Baik anak-anak, ini gotong royong di seluruh Indonesia dan Anda kalau buka Google ya, tulis istilah gotong royong di seluruh Indonesia atau gotong royong di Nusantara. Nanti akan terpaparkan di sana banyak sekali istilah-istilah yang terkait dengan yang artinya gotong royong. Artinya gotong royong itu mengindonesia dari Sabang sampai Merauke mengenal istilah yang satu ini, gotong royong. Ini dijawai semangat kerjasama ya. Nah, apa gotong royong? Gotong royong itu ya bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan. Tidak hanya menyelesaikan ya, tapi menikmati juga secara adil atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih. Tadi sambatan ya, kan kerja di tempat orang tapi nggak dibayar. Dan dilakukan secara sukarela, ya ini tanpa bayar kan, oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Yang bisa apa mengerjakan apa, begitu. Ini namanya gotong royong. Ini pengertian gotong royong ya. Jadi di sini ada bekerja bersama-sama ya, menyelesaikan pekerjaan atau menikmati hasil pekerjaannya. Tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi juga menikmati hasilnya. Itu termasuk gotong royong. Dan ingat ngecek waktu, saya nggak lihat waktunya, Pak Ahmad, ya. Tolong ngecek waktu, bahwa saya kebablasan terus ya. Ya, jadi karena saya nggak lihat waktu di sini. Sekali lagi nih ya, gotong royong. Artinya bekerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil atau suatu usaha pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Dalam gotong royong, apa yang diberikan ke orang lain atau ke masyarakat tidak sama tiap orangnya. Begitu istilah gotong royong ya. Baik. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa, nah ini alasan mengapa gotong royong dapat berkembang di Indonesia. Karena manusia Indonesia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Ini kesadaran yang menjiwai mengapa kita gotong royong ya. Oh, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Untuk makan sesuap nasi pun banyak proses yang berlangsung agar nasi sampai di tangan kita dan dikunyah di mulut kita. Itu sudah memerlukan banyak sekali proses ya, dari petani, kemudian penyelip padinya, kemudian pedagangnya, kemudian sampai ke kita. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan ini namanya makhluk sosial ya. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, namanya makhluk apa tadi? Makhluk sosial.
ya. Kemudian kesadaran apa lagi yang mendasari tumbuhnya gotong royong? Kesadaran bahwa manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya ya. Kalau manusia hidupnya dari lahir sampai dewasa dengan serigala, maka dia akan bertingkah laku menjadi seperti serigala ya. Kalau ada manusia yang sejak lahir sampai dewasa misalnya diasuh oleh monyet, ya maka nanti jadinya seperti monyet ya. Gayanya seperti monyet. Begitu. Nah, ini menggambarkan kita punya kesadaran bahwa manusia dapat hidup secara wajar, lumrah begitu. Lumrah sebagaimana hal yang manusia apabila kita bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Hanya jika kita bersama-sama manusia lain, maka kita bisa hidup secara wajar, sebagaimana layaknya seorang manusia. Ada pertanyaan penting ini ya, dari teman Anda. Bagaimana hubungan gotong royong dengan sila-sila Pancasila? Ada hubungannya enggak ya? Gotong royong dengan sila-sila Pancasila. Oh jelas ada. Coba sila berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memahami ini anak-anak, kita harus bisa bahwa setiap perbuatan baik sesungguhnya sesuai semua dengan sila Pancasila. Yaitu misalnya ia berketuhanan, ia berperi kemanusiaan, ia berpersatuan Indonesia, ia berkerakyatan dan berkeadilan. Mengandung nilai-nilai Pancasila itu. Tapi khusus gotong royong ini secara khusus dapat dihubungkan dengan sila tertentu di Pancasila, yaitu sila Persatuan Indonesia ya. Gotong royong merupakan pengamalan khusus sila Persatuan Indonesia. Karena dengan gotong royong ini kita jadi bersatu ya. Masyarakat jadi kompak. Masyarakat jadi saling membantu untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Nah sekarang ada lagi yang bertanya nih, ada yang lagi bertanya. Ada lagi teman Anda yang bertanya, bagaimana kerjasama dalam kehidupan sosial politik jika dihubungkan dengan sila Pancasila? Kalau tadi gotong royongnya di secara umum ya, sekarang kalau khusus untuk yang aspek politik, yang kemarin sudah semulai loh ya, ada kerjasama bidang politik misalnya begitu. Nah ini, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat ya. Nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anda hafal ya sila ini tentu saja. Nah ini sila yang kerakyatan, kata kekuatan rakyat, ini mendasari kehidupan sosial politik Indonesia. Maka kehidupan sosial politik ini berhubungan dengan sila keempat Pancasila. Mengapa begitu? Ya, perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Ini nilai-nilai yang harus ada pada setiap perilaku politik. Di sana ada perenungan yang mendalam, hikmat ya. Ada kebijaksanaan hasil pemikiran dari pemikiran yang mendalam itu, nalar yang sehat, namanya kebijaksanaan, hasilnya namanya kebijaksanaan. Jadi gagasan ide yang terlahirkan dari perenungan yang mendalam, ya, sehingga benar itu jadinya kebijaksanaan. Nah kemudian harus ada musyawarah, tidak bisa diputuskan sendiri. Harus ada musyawarah antara yang lainnya, tidak bisa serba sendiri saja begitu. Kalau untuk kehidupan bersama, apakah RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi sampai ke wilayah Indonesia, ini harus ada permusyawaratan. Nah tentu saja dalam konteks masyarakat luas tidak semua harus langsung ya
disitulah kita memerlukan perwakilan. Nah, maka ada Dewan Perwakilan Rakyat. Itu lahirnya dari sini. DPR, baik DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat yang di Jakarta sana itu, ini adalah kehidupan sosial politik yang juga erat hubungannya dengan gotong royong ya. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Tidak bisa hidup sendiri, harus kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Itu jadi sekali lagi, bagaimana kehidupan sosial politik jika dikaitkan dengan sila bersila? Kehidupan sosial politik Indonesia berhubungan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Oke. Berikutnya, Nana, ada lagi teman Anda yang bertanya, bagaimana sih hubungan kerjasama ekonomi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ya. Ini kalau tadi bicara kerjasama bidang politik ya, yang pada minggu lalu saya berikan contoh itu sidang-sidang kabinet, itu pemilihan umum, itu kan bidang politik ya. Nah sekarang bidang ekonomi. Kalau yang pertemuan lalu saya contohkan koperasi ya, sebagai bentuk kehidupan ekonomi di Indonesia atau kerjasama di bidang ekonomi di antara masyarakat yang ada. Nah begitu. Sekarang pertanyaannya, ada teman Anda bertanya, bagaimana hubungan kerjasama ekonomi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah ini ya Nana, berbicara masalah ekonomi atau kerjasama dalam bidang ekonomi, kita tidak bisa pisahkan dengan pasal ini, pasal ini ya, 23A dan 33 ayat 1, 2 dan 3 ya, ini menyangkut ekonomi ya. Pasal 23A, 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ini pasal 23 ini mengatur tentang keharusan bagi setiap kita warga negara untuk membayar pajak ya. Anda sudah membayar pajak belum? Ya. Kalau Anda belum ya, yang sudah membayar pajak adalah ibu bapak Anda masing-masing. Tentu sudah membayar pajak. Setidaknya ada pajak bumi dan bangunan. Itu kita semua harus membayar itu. Tiap tahun ya, tiap tahun turun SPPT. Ya. Itu surat tagihan pajak ya. Tiap tahun. Nah, itu kita membayar pajak. Itu keharusan. Ini kok ini kerjasama? Kenapa pajak kerjasama? Ya ini pajak itu bagian dari kerjasama kita sebagai warga negara untuk bersatu membangun negara. Itu. Jadi pajak itu untuk apa sih? Pajak itu ya untuk membangun begitu. Jadi kan gotong royong. Gotong royong di antara kita semua dari Sabang sampai Merauke memberikan pajak kepada negara dan dana pajak itulah untuk penyelenggara negara secara keseluruhan. Begitu itu pasal 23A. Intinya pasal 23A ini adalah berisi ketentuan tentang keharusan bagi kita untuk membayar pajak. Nah, rentetan dari pasal ini adalah ada undang-undang tentang perpajakan. Karena mengatur bahwa keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak dan pungutan lain, jadi tidak hanya pajak loh ya. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan memang negara maksa kita harus membayar pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah bahkan dulu nih pada masa penjajahan, pajak ini menjadi alatnya penjajah untuk menarik sebanyak-banyaknya upeti dari rakyat atau dari kerajaan ke dirinya ya, ke kelompok penjajah ini. Sehingga negara kita jadi terjajah ya gara-gara ini termasuk pajaknya disetor ke penjajah ya.
Itu pasal 23A. Sekarang ada pasal lain yang berhubungan dengan kerjasama bidang ekonomi, yaitu pasal 33 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan, nih ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini bagaimana ekonomi nasional dibangun ya ini. Sekarang menandaskan tentang keharusan warga negara, kita semua membayar pajak, ada yang bertanya, mengapa setiap warga negara harus membayar pajak? Ya. Mengapa nih ya? Ini, mengapa sih kita semua kok tiap tahun harus membayar pajak? Ini alasannya nih anak-anak ya. Pajak itu anak-anak, pajak itu digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional yang sedang berlangsung sekarang ini, membangun infrastruktur ya, yang sangat hebat dari Sabang sampai Merauke, terhubungkan lewat darat atau udara. Jadi Indonesia tetap satu. Lah itu semua antara lain dibiayai dengan pajak yang kita bayarkan kepada negara. Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita bayar pajak ya, karena memang harus. Dan kita tidak sungkan kalau pajak kita tinggi misalnya. Karena negara maju memang pajaknya juga tinggi. Dapatnya yang maju itu karena yang diberikan oleh rakyat kepada negara tinggi begitu. Jadi negara itu bisa maju. Jadi negara-negara maju itu pajaknya tinggi malah ya. Nah, kita mari senang membayar pajak tepat pada waktunya. Orang bijak taat pajaknya gitu, ada pepatah begitu ya. Orang bijak taat pajak. Ya, ini penting ini. Anda sebagai generasi muda nanti juga merencanakan nanti Anda akan senang membayar pajak. Begitu ya, direncanakan. Jangan mengeluh dengan pajak karena pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Secara keseluruhan ya, tidak hanya Jawa saja dibangun. Indonesia itu ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, Papua ini sedang dibangun secara besar-besaran, terutama infrastrukturnya, agar Papua ini menjadi maju, seiring dengan kemajuan di pulau-pulau lainnya. Gitu ya. Libatkan Indonesia nanti. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Ini tadi yang pertama, pajak untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi pada dasarnya pajak yang kita bayarkan negara kembali ke kita dalam berbagai bentuk. Misalnya kalau di Banjarnegara ya, Anda bayar pajak, kemudian sekarang jalan-jalan semua sudah halus. Itu kan dibiayai negara. Nah, dalam konteks ini kan kembali ke rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi, mengapa kita harus membayar pajak? Karena pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, karena pembangunan nasional dilaksanakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Jadi, apa hubungannya pajak dengan kita? Nah, kita membayar pajak untuk kemakmuran rakyat, untuk pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat. Jadi dengan pemanfaatan pajak untuk pembangunan nasional dan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, di sana setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Jadi ini efek dari kita membayar pajak. Membayar pajak itu maksudnya adalah bagian dari kegotong royongan kita bersama-sama membiayai pembangunan nasional. Begitu anak-anak ya. Jadi dalam kehidupan bernegara, pajak adalah contoh nyata dari bentuk kerjasama dan gotong royong di antara kita semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Sekarang
Ada yang tanya nih, badan usaha yang bagaimana yang sesuai dengan pasal 33.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tadi kan kerjasama ekonomi ada didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 23A dan pasal 33.1. Nah, sekarang ini menanyakan tentang bagaimana sih pasal 33.1 kaitannya dengan kerjasama di bidang ekonomi ya. Bagaimana jawabannya? Nah, ini anak-anak. Ini sebuah potret contoh rapat anggota tahunan koperasi siswa ya. Tentu ini bukan masa pandemi ya, ini kan 2015. Jadi dokumen lama, bukan sedang masa pandemi. Anak-anak satu kan di rumah ya, di sekolah ya. Tidak, sekarang kan ada di rumah. Jadi nggak bisa, koperasi sekolahnya kurang nampak ya, karena ada di rumah, jadi tidak berjalan. Nah, ini contoh kegiatan koperasi siswa yang berhasil menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Jadi hebat ya, kalau ada sekolah hebat lah ya. Jadi jawabannya, badan apa yang paling sesuai dengan pasal 33.1? Maka jawabannya ini, saya tulis tebal besar ya, agar kalian ingat ya. Badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33.1 yang tadi berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Sekali lagi, koperasi. Sekali lagi, koperasi ya. Yang paling sesuai dengan pasal 33.1. Ada soal lagi nih yang begini nih. Mengapa koperasi merupakan badan usaha paling sesuai dengan pasal 33.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mengapa ya? Ini jawabannya ini ada 5 ya. Mengapa koperasi paling sesuai? Jadi ada keunggulan. Ada keunggulan koperasi. Mengapa koperasi kok paling sesuai? Apa yang pertama? Bahwa koperasi itu dasarnya persamaan. Ya. Sebenarnya kalau Anda kan anggota koperasi siswa ya, jadi nanti kalau masuk dan bisa semuanya masuk, koperasinya bisa berjalan, oh bagus sekali. Di dalam koperasi ada dasar persamaan ya. Artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Ini persamaan ya. Kalau badan lainnya bagaimana yang bukan koperasi? Nah, biasanya kalau badan ekonomi lainnya itu tidak seperti ini, tidak memiliki hak suara yang sama di antara mereka. Mengapa? Karena biasanya didasarkan pada kekuatan modal. Jadi yang modalnya besar, ya berarti kekuasaannya besar. Gitu. Hak suaranya banyak. Gitu. Nah, kemudian yang modalnya kecil ya hak suaranya kecil. Begitu. Nah, koperasi tidak. Koperasi dasarnya persamaan. Artinya setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Itu yang pertama ya. Keunggulan yang pertama persamaannya. Keunggulan yang kedua dari koperasi adalah persatuan. Artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, antar golongan ya. Ini berhubungan dengan tema yang pertama ya, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini masuk salah satu keunggulan koperasi, yaitu persatuan. Ya. Persatuan. Artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota. Biasanya kan ada modal pokok ya, tapi kecil ya. Kecil tapi karena banyak anggotanya, ya jadinya nanti cepat besar. Gitu ya. Ini dasar mengapa koperasi unggul dan dianggap sebagai paling sesuai.
Yang kedua ini bahwa di dalam koperasi ada persatuan. Artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, termasuk itu ya. Tidak menjadi soal. Ya. Jadi bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh menjadi anggota koperasi. Tidak dibatasi apa-apa begitu. Nyatulah demi kesejahteraan bersama. Keunggulan yang ketiga dari koperasi adalah pendidikan. Ya, mengapa? Pendidikan ini artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros dan suka menabung. Jadi koperasi yang bagus itu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menabung. Menabung melalui apa? Satu, menabung melalui simpanan pokok. Itu menabung. Kemudian yang kedua, menabung melalui simpanan wajib bulanan atau SPB. Tiap bulan store begitu. Itu kan menabung. Karena yang mereka setorkan koperasi adalah harta asli mereka sendiri. Jadi kemana-manakan. Itu. Keunggulan yang keempat adalah di sana ada demokrasi ekonomi. Artinya imbalan jasa disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Misalnya koperasi itu ada menghasilkan SHU. Nah, SHU itu nanti dibagi-bagi untuk kesejahteraan anggotanya. Dan setiap anggota memiliki imbalan jasa, baik berdasarkan simpanannya maupun berdasarkan pinjamannya. Ini kalau simpanan pinjam ya, berdasarkan hutangnya. Ya hutang besar, kemudian rajin bayar hutang, maka nanti imbalannya akan menjadi besar. Ya. Pada mereka yang simpanan di koperasi besar, yang mendapatkan besar. Itu namanya demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Keunggulan koperasi yang kelima adalah demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Dari, oleh, dan untuk ya. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kalau dari anggota maksudnya gimana? Jadi kalau dari anggota itu, pengurus koperasi itu kan anggota. Nah, ya, jadi itu dari anggota. Kemudian modal koperasi itu juga dari anggota. Itu maksudnya dari anggota ya. Kemudian kalau oleh anggota bagaimana? Kalau oleh anggota dalam koperasi itu ada pengurus ya. Tapi pengurus itu dipilih oleh anggota itu. Jadi bagaimana koperasi itu dikelola, bagaimana koperasi itu berjalan dikerjakan, ya sangat tergantung dari pengurus koperasinya yang didukung oleh anggotanya. Maka ada dari anggota, kemudian oleh anggota, dan terakhirnya untuk anggota. Maksudnya apa? Ya, karena dalam demokrasi ekonomi koperasi ini ada SHU ya, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini diberikan kepada anggota kembali sesuai dengan partisipasi setiap masing-masing anggota kepada koperasi. Yang pinjamannya besar dengan angsuran yang lancar akan mendapatkan dari SHU itu yang besar, lebih besar dari yang lainnya. Begitu. Jadi kan ini namanya demokrasi ekonomi. Pembagian keuntungan didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dan partisipasi dari masing-masing anggota. Itu keunggulan keempat dari koperasi. Nah, sekarang yang terakhir, keunggulan koperasi yang terakhir adalah demokrasi kooperatif. Nah, ini ya. Apa artinya? Artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Ini yang namanya demokrasi kooperatif. Kerjasama secara demokrasi. Saya ulang ya. Dalam prinsip demokrasi kooperatif sebagai keunggulan koperasi, maka koperasi dibentuk oleh anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota pula. Itulah
5 poin keunggulan koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha jenis lainnya seperti CV, PT, ya gitu ya, dan juga BUMN tidak memiliki seperti ini ya. Apa keunggulannya Sulang pokoknya ya? 5 keunggulan koperasi dibanding dengan badan usaha lainnya adalah pertama dasar persamaan, kedua ini persatuan, ketiga ada pendidikan tidak boros ya suka menabung, keempat demokrasi ekonomi, bagian keuntungan disukai dengan partisipasi anggota, dan terakhirnya adalah demokrasi kooperatif. Ini keunggulan koperasi. Mengapa tadi koperasi adalah badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, diharapkan keberadaan koperasi ini anak-anak, diharapkan sekali koperasi kita ini menjadi sokok guru perekonomian Indonesia. Yang mudah-mudahan di desa Anda masing-masing, di sana ada koperasi yang bagus, sehingga Anda bisa melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar Anda yang ditopang oleh keberadaan sebuah koperasi di desa Anda. Koperasi sokok guru perekonomian Indonesia. Nah, ada yang tanya lagi nih, bagaimana hubungan kerjasama bidang pertahanan dan keamanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, pada bagian terakhir pertemuan hari Sabtu lalu sudah saya mulai nih kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ini kan ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI, Angkatan Darat, TNI, Angkatan Laut, TNI, Angkatan Udara. Sudah saya berikan foto-fotonya ya, yang itu. Nah, sekarang dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kerjasama bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini ya, ingat-ingat ya. Pasal 30 ayat 1 ini sudah diamandemen ya, sudah dirubah ya. Sekali lagi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini yang pasal 31 loh ya. Kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ini Anda perhatikan nih ya, kalau yang pasal 30 ayat 1 ini ekor kalimatnya dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pada pasal 27 ayat 3 ini akhir kalimatnya adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ya. Nah, apakah bela negara? Ini ya. Bela negara itu merupakan tekad. Habis Pak Ahmad? Ya? Baik. Sikap dan perilaku warga negara yang dijaga oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa negara. Ini bela negara anak ya. Dan demikian anak-anak ya untuk pertemuan kita hari ini. Masih ada sisa slide sedikit ya. Nanti tak kirimkan lewat grup kelas masing-masing untuk dibaca, dipelajari di rumah Anda masing-masing. Sekaligus menjadi dasar Anda menyelesaikan soal yang saya kirimkan nanti ya.
Terima kasih pada tugas yang lalu banyak yang 100 dan mudah-mudahan hari ini nanti tugasnya juga banyak yang 100, bahkan semoganya 100 semua ya. Begitu, terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya, kekurangannya mohon maaf. Dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Pak Ahmad ya. Demikian anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, pagi. Espero ever onward. Waktunya